Oh ya, alhamdulillah pada hari ini kita sudah rapat lengkap ya dengan wali kota, wakil wali kota, sekda, Forkopimda semua hadir bersama tokoh agama dan organisasi masyarakat Islam menyikapi surat atau tausiah dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Dan juga terakhir hari ini ada surat edaran dari Gubernur atau PLT Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan bahwa kita di Batam ini termasuk zona merah. Jadi ada dua kota di Provinsi Kepulauan Riau ini termasuk zona merah. Pertama kota Tanjung Pinang, yang kedua kota Batam. Yang Karimun adalah zona kuning dan lainnya semua hijau. Nah, zona hijau tentu bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk zona merah, sesuai dengan edaran Wali Kota Batam, demikian pula dengan Fatwa Majelis Ulama nomor 14 tahun 2020 tentang beribadah pada masa wabah Covid, dan juga Fatwa Majelis Ulama nomor 28 tahun 2020 tentang bagaimana beribadah di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Demikian pula surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Ramadan dan Idul Fitri. Semua kita sepakat kembali ke situ. Kembali kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga kembali kepada surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 tadi, dan juga surat edaran Wali Kota Batam nomor 40 tentang apabila terjadi di satu daerah itu zona merah, maka beribadah semua dilaksanakan di rumah. Dan itu sepakat oleh Forkopimda, sepakat seluruh ormas Islam. Dan kita di Batam tidak ada membedakan daerah hinterland maupun mainland. Jadi semua sama. Walaupun sebagian mengatakan wah hinterland kan masih kawasan hijau. Ya, tapi kita tidak bisa mengklaster orang Batam tidak ke pulau. Karena orang pulau itu banyak juga kerja di Batam. Kan gitu. Nah, ini yang kita antisipasi dan kita lebih baik menjaga atau berhati-hati. Maka dalam rapat tadi langsung dipimpin oleh Wali Kota Batam bahwa kita berada pada zona merah dan semua aktivitas baik pada bulan suci Ramadan ini ya maupun sholat Jumat, sholat fardu sampai nanti Idul Fitri tetap melaksanakan ibadah di rumah. Ya, jadi itu intinya. Seperti itu tadi. Untuk ibadah dan lain lagi, ya, Pak? Untuk ibadah di rumah, kalau Idul Fitri sudah langsung ada tuntunan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Pusat nomor 28 tahun 2020 tentang kaifiat atau tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Nah, jadi bisa dilaksanakan baik itu secara sendiri maupun secara berjamaah. Secara sendiri tentu tidak menggunakan khutbah, tapi kalau secara berjamaah lebih dari 3 atau 4 orang bisa ada khutbah ya di rumah masing-masing. Jadi kaifiat dan tata cara itu sudah diatur oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa nomor 28 tahun 2020. Insyaallah masyarakat Batam itu sudah kita edarkan dari ke semua tokoh-tokoh dan ormas supaya menyampaikan baik itu melalui media dan lain sebagainya. Harapan kita tentu tadi semua begitu Syawal ini insya Allah mata rantai penyebaran virus COVID ini bisa kita selesaikan. Juga dalam surat edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020 untuk silaturahmi atau halal bihalal ditiadakan pertemuan fisik, silakan melalui media sosial. Gunakanlah media sosial untuk bertegur sapa, untuk bersilaturahmi. Itu disebutkan di dalam edaran Menteri Agama nomor 6 tahun 2020. Nah, tadi dengan Forkopimda terutama TNI Polri dan juga dengan tim gugus semuanya kita masih tetap terus bekerja ya, menyisir, mendatangi, bersilaturahmi rumah-rumah ibadah terutama masjid di bulan suci Ramadan ini masih melaksanakan sholat tarawih dan sholat fardu untuk kita berikan edukasi. Nah, termasuk juga yang melaksanakan sholat Idul Fitri nantinya, karena sholat Idul Fitri itu kan biasanya orang ramai ya, sangat tidak terbatas. Itu yang kita khawatirkan terjadinya kontak dan itu sangat berpotensi terjadi penyebaran virus corona ini. Maka kita tadi sepakat untuk dalam himbauan mungkin hari ini juga akan dibuat edaran perkuat lagi oleh edaran Wali Kota Batam
tentang bagaimana ibadah di zona merah dan juga untuk melaksanakan Idul Fitri. Jadi kalau ada masjid-masjid atau rumah ibadah yang melaksanakan, nih kita minta kerjasama masyarakat untuk aktif melaporkan kepada tim gugus COVID-19 untuk bisa kita antisipasi. Tapi edukasi ini terus kita lakukan. Ya, dalam bulan suci Ramadan terus kita lakukan kepada masyarakat, baik itu tim gugus kota, kecamatan, gabungan kita dari Kementerian Agama, Kota Batam, camat dan juga TNI Polri. Nah, takbir keliling ditiadakan, ya karena itu juga berpotensi mengumpulkan orang banyak. Maka sudah kita putuskan tadi takbir keliling ditiadakan, sholat Idul Fitri juga ditiadakan, sholat di rumah masing-masing. Pak, mungkin imbauan tegas untuk masyarakat Batam? Ya, saya ingin menyampaikan gini, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, ingin menyampaikan kepada masyarakat Batam, pertama, mari kita ikuti arahan dari pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia, ya pusat, dalam ketentuan bahwa zona merah untuk beribadah tetap di rumah. Yang kedua adalah mari kita disiplin diri, ya disiplin diri untuk menjaga kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga social distancing dan physical distancing dimanapun kita berada. Itu salah satu cara kita untuk memutus mata rantai COVID ini. Dan yang ketiga, mari kita bersilaturahmi melalui media. Mari kita bertegur sapa melalui media. Jangan karena COVID ini nanti silaturahmi kita terputus, tapi tetap kita bisa menggunakan media untuk saling menjalin silaturahmi antara satu yang lainnya. Dan yang keempat, kita harapkan COVID ini, badai ini segera berlalu di Kota Batam dan bisa kita hidup normal sebagaimana biasa. Itu harapan kita. Pada begitu masuk bulan Syawal nanti, semua ini bisa kita selesaikan. Terima kasih.